Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur, amin, untuk hari yang Tuhan berikan bagi kita. Dia yang terlebih rindu memberkati dan memulihkan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersukacita Tuhan ketika kami melangkah ke rumah-Mu, karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ada pemulihan yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Kami mengangkat pujian, syukur, sembah kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang layak terima sembah kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love.
tepuk tangan bagi Allah kita. This is my desire. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart, come on, church, responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, hear our worship you. Oh, I need you, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirits of hope, draw me closer to you, Lord. Spirits of light, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirits of hope, draw me closer to you, Lord. Spirits of light, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirits of hope, draw me closer to you, Lord. Spirits of light, flowing into my heart as I worship you. Mari nyatakan kerinduanmu di hadapannya. Jadikan ini menjadi doamu di hadapan Tuhan. Kami gak bisa jauh dari hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau selalu berada di dekat-Mu, rasakan kebaikan-Mu, Tuhan. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to
angkat tanganmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Tetap angkat tanganmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yes Lord, tetap percaya Tuhan. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk kami datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan Engkau dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati dan lindungi Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin di akhir pemerintahannya. Tuhan sertai dengan damai sejahtera, dan Tuhan berkati Presiden dan Wakil Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ya Bapak. Engkau sertai mereka untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Kasih setia Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Bapak, Pastor Thomas Chandra. Pengurapan dari Allah turun senantiasa mengurapinya. Kau berkati kesehatan, kekuatan, sehingga dapat dalam pelayanannya selalu disertai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kau berkati seluruh kehidupannya, keluarganya, pelayanannya di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk staf penggembalaan IFLC Tangerang ya Bapak. Pastor Abraham Irwan, berkati hamba-Mu, Pastor Abraham dan seluruh keluarganya. Tuhan senantiasa menolong dalam pelayanannya. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Kau tambahkan hikmat, marifat daripada Tuhan, agar dapat membawa jemaat Tuhan di FLC Tangerang untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Tuhan berkati, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Pastor Abraham, saat ia menyampaikan firman ya Bapa. Kehidupan kami diubahkan dan kebenaran firman Tuhan menguasai hidup kami. Tuhan juga berkati seluruh kami yang melayani hari ini. Engkau berkati setiap pelayanan kami masing-masing. WL, singer, pemusik, multimedia, guru sekolah minggu, usher, kolektan, dan lain-lain. Berikan roh ketaatan dan roh yang menyala-nyala untuk kami melayani Tuhan. Tuhan berkati jemaat yang hadir beribadah pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan tercurah atas jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka yang tidak bisa hadir. Apabila mereka sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jika ada halangan lain, Tuhan tetap sertai mereka sehingga minggu depan mereka bisa beribadah kembali di tempat ini.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar tempat ini. Kami tarik jiwa-jiwa agar mereka semua diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan izinkan mereka bertumbuh di EFLC Tangerang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti senantiasa menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus kita ajaib. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkau ajaib, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami bersuka atas perbuatan-Mu. Dan kami mau juga bersuka atas apa yang akan Tuhan lakukan dalam kami. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Kau ajaib bagi kami Tuhan, dan Engkau melakukan perkara yang ajaib. Mari dengan semangat katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Come on, angkat tanganmu. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Angkat tangan sekali lagi. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Amin. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagi. Sekali katakan, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Semua sarukan nama Yesus, katakan Yesus dahsyat. Amin. Nama Yesus saja yang kami tinggikan, nama Yesus saja yang kami serukan di tempat ini. Engkau Yesus luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus dari atas segala. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus dari atas segala nama. Mari angkat tanganmu, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus dari atas segala. Serukan namanya, Yesus. Nama Yesus kami agungkan. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus dari atas segala nama. Yesus, Yesus dari atas segala nama. Yesus dari atas segala nama. Sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan. Apakah ada Bapak Ibu yang mau mendapatkan amplop persembahan? Boleh lambaikan tangannya. Kalau udah saya jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari angkat setiap persembahan kita. Tuhan, untuk semua berkat yang Tuhan dalam hidup kami mengucap syukur. Kalau tiba saatnya kami memberikan yang terbaik Bapa, kami memberikan dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan semua yang kami butuhkan. Dan kami percaya melalui tempat ini ada banyak jiwa dimenangkan Bapa. Di dalam nama Yesus kami memberi. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you
Terima kasih, terima kasih. Mari semua berdoa di hadapan Tuhan. Sebelum kau terima firman Tuhan pagi hari ini, sebelum kau mendengar siap perkataan Tuhan pagi hari ini, persiapkan hatimu. Hindara lama sikara lama. Haleluya. Hindara lama ya lama ya lama lama lama. Oh, you are worthy. You are holy, Lord. Oh, Jesus. Ialah masa buat kami mengerti, buat kami mengerti ya Tuhan. Buat kami mengerti ya Tuhan, ya Yesus, dimuliakan namamu, lepaskan dalammu, bila namanya, hikmat Tuhan turun, hikmat Tuhan turun atas setiap kami, urapan Tuhan turun atas setiap kami, pengertian pewahyuan daripada Tuhan turun atas setiap kami. Jesus, ya lama, ya lama, ya lama, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah.
semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi, menyembah mulia. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi, menyembah seluruh bumi, menyembah seluruh bumi, Bapa, terima kasih saat ini kami siap untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami dengan kasih-Mu, urapi kami dengan kasih setia daripada Tuhan. Buat kami mengerti saat ini Tuhan, atas segala kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sama saya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu itulah yang berkuasa atas setiap kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus. Mari semuanya siap sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Shalom semua, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik. Amin. Saya percaya setiap kita pasti kalau ditanya kabar pasti kabarnya luar biasa. Apalagi ini masih pagi, ya masih fresh. Masih tenaga yang baru yang kita berikan sama Tuhan. Tapi saya mau tanya satu hal, saudara. Kalau kita tanya ya, apakah Tuhan sangat mengasihi setiap kita? Pasti jawabannya yes. Amin. Apakah Tuhan sibuk ngurusin yang lain? Dalam arti Tuhan gak fokus sama kita? Atau Tuhan fokus sama yang lain? Nah, kadang kalau yang di sini kita bilang, wah saya nggak tahu pastor, Tuhan lagi mikirin apa sekarang. Nggak tahu nih Tuhan lagi apa, kepikiran apa atau sedang memikirkan apa sekarang. Haleluya. Nah, pagi hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama bahwa Tuhan itu sebegitu ekstrim mengasihi setiap kita, katakan yes. Katakan Tuhan sangat ekstrim mengasihi saya. Haleluya. Saya rindu kita mengenal, saya rindu kita semua paham bahwa apa yang ada di pikiran Tuhan setiap hari. Ini backgroundnya yang biru tadi bagus. Apa yang ada di pikiran Tuhan setiap hari? Apakah Tuhan sibuk dengan urusan-urusan bisnis yang lain? Tuhan sibuk ngurusin pergumulan-pergumulan yang lain, atau Tuhan sibuk untuk mendesain sorga, Tuhan sibuk mendesain dunia, saudara? Pertanyaannya, Tuhan fokus gak sama kita? Nah, haleluya. Haleluya. Nah, di sini kita akan belajar bahwa ketika Tuhan ada atas setiap kita, maka waktu Tuhan itu hanya dihabiskan. Sepenuhnya waktu Tuhan habiskan hanya buat kita. Jadi Tuhan tidak sibuk ngurusin hal yang lain. Karena segala sesuatu sudah Tuhan ciptakan. Tuhan sudah buat alam yang begitu indah seperti ini. Tuhan sudah siapkan sorga dan sudah ready ditempati semuanya. Haleluya. Gak ada sesuatu apapun yang kurang di atas sana. Nah selanjutnya, pikiran Tuhan kemana sih? Haleluya. Setiap hari Tuhan day by day ya, hari lepas hari kita ada mengenal Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan fokus gak sama setiap kita?
Seberapa fokus Tuhan sama kita. Seberapa peduli Tuhan sama kita. Haleluya. Kita buka dulu ayatnya. Dalam Mazmur, saya mau bagikan satu ayat ini yang luar biasa buat setiap kita. Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang ke-13. Mazmur 33 ayat yang ke-13, Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama ayat ini, 2-3. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua manusia. 14. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. 15 terakhir. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saya mau katakan pagi hari ini, ayat ini sangat powerful buat setiap kita. Ayat ini sangat mengingatkan kita bahwa pikiran Tuhan ada di mana setiap hari. Pikiran Tuhan hanya satu, ada, tertuju kepada setiap kita, katakan amin. Tuhan itu ngabisin waktunya, Yesus habisin waktunya, seluruh waktunya hanya untuk memperhatikan kita. Jadi hidup kita sangat super diperhatikan Tuhan, katakan amin. Ada orang katakan, Tuhan di mana? Tuhan gak lihat saya, Tuhan gak lihat pergumulan saya, Tuhan gak lihat apa yang sedang kualami sekarang. Saya mau katakan itu muncul dari pikiran kita yang sempit. Itu muncul dari pikiran kita karena kita ini orang biasa. Sehingga kita gak dapat memahami seberapa besar Tuhan atas setiap kita. Jadi kita katakan, wah saya ibadah ya, saya melayani ya. Tapi kok kayaknya saya dibiarkan oleh Tuhan. Tapi kok saya sepertinya gak diperhatikan Tuhan. Saya doa gak dijawab oleh Tuhan. Gitu ya. Saya minta ini, minta itu, sepertinya Tuhan ngabain saya. Dan ada juga orang berkata gini, wah kalau gini saya gak mau, saya mau tinggalkan Tuhan. Saya mau hidup sendiri. Jalan sendiri. Setiap orang yang belum kenal firman Tuhan, belum baca firman Tuhan dengan benar, dia wajar ngomong kayak begitu. Kenapa? Karena dia gak tahu ayat firman Tuhan. Satu ketika, kemarin di hari Jumat, ketika saya mau ke gereja, karena setiap hari aktivitas kita di sini, ya di gereja sini, pas saya lagi buka, saya mau naruh barang itu di mobil, tiba-tiba Tuhan katakan, kamu tahu gak? Semua waktuku, aku habiskan buat kalian manusia. Aku selesaikan, aku berikan seluruhnya kepada manusia. Saya pikir itu cuma suara hati saya, saudara. Setiap Tuhan ngomong, mesti ada ayatnya. Amin. Pastikan ketika Tuhan bicara, itu ada ayatnya. Minimal Tuhan bicara dengan perkataan sehari-hari, tetapi ada ayatnya yang di Alkitab. Saya pikir, Tuhan, apa iya? Masa Tuhan gak mikirin yang lain? Masa Tuhan gak mikirin ciptain apa lagi gitu? Amin. Masa Tuhan gak ongkang-ongkang kaki santai jadi surga sana? Tunggu ada yang mati, diadili, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir. Ya, nyata enggak loh. Tuhan mau spend time buat kita. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa ayat yang ke-13 dan 14, Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan sampai detik ini, mata Tuhan tertuju buat setiap kita, katakan yes. Amin. Mata Tuhan ada setiap kita. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Kurang kerjaan Tuhan. Bukan karena dasar dia kurang kerjaan. Tetapi karena dia sebegitu mengasihi kita, katakan yes. Dia begitu sayang sama kita. Bapak saudara, kalau punya pasangan di sini pasti semua dipantau. Iya kan? Cek HP-nya, semua dicek. Pasti dicek. Takut diambil orang, takut dia macam-macam sama orang lain, takut ada apa, pasti dipantau. Tapi pantauan manusia terbatas, pantauan Tuhan yang gak terbatas.
Nah, Tuhan kangen setiap kita, makanya Tuhan katakan dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi tanpa terkecuali. Orang benar maupun orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan selalu lihat. Bukan Tuhan mau cari-cari kesalahan kita. Poinnya bukan di situ. Saya mau lihat nih. Nih mesti dilihat nih Pak Andris nih. Mesti jeli mata nih. Kalau nggak dilihat dikit nanti bisa hilang dia di hadapan saya. Entah apa yang dia buat. Biar saya bisa catat dia masuk surga atau masuk neraka. No. Ya, saya mau catat dosanya. Malaikat pastikan mata kamu jangan kaling ya. Maksudnya jangan terhalang. Pastikan nih orang nih pantau terus 24 jam. Tuhan tugasnya enggak kayak gitu. Tuhan kita yang Tuhan sembah itu bukan tugasnya mau cari-cari kesalahan manusia. Haleluya. Tapi karena dia begitu sayang atas setiap kita. Dia begitu mengasihi setiap kita, makanya dia di sorga bukan santai-santai ungkapkan kaki. Kayak kita, udah diberkati ungkapkan kaki. Hari Minggu ogah-ogahan, doa ogah-ogahan, itu manusia. Wah puji Tuhan, Tuhan terima kasih ya usaha udah diberkati. Tuhan terima kasih ya Tuhan udah beri aku sehat. Tuhan udah berkati aku berlimpah-limpah. Wah engkau angkat kaki, lupa doa, lupa baca Alkitab, lupa nyembah Tuhan. Ya lupa sama Tuhan. Tinggal kecewa aja sama Tuhan. Ya kemudian tinggal marah aja sama Tuhan. Atau bahagia sehingga lupa segala sesuatu. Tuhan enggak loh, dia udah enak di surga sana. Udah aman di sana. Tapi di sini ayat ini mengingatkan kita setiap hari dan sampai dengan detik ini Tuhan spend time buat kita. Terus dia luangkan waktu hanya untuk siapa? 2024 tahun. Hari ini tanggal 15 jam 18 jam 8.55. Tuhan ngabisin waktunya hanya buat nungguin kita. Tuhan hanya ngabisin kita dari 0 tahun sampai saat ini. Dia perhatikan setiap kita. Dia melihat apa yang kita buat. Ya. Bagaimana kalau pada saat Tuhan lihat kita dalam keadaan melanggar di hadapan Tuhan ya. Berdosa di hadapan Tuhan. Hati Tuhan nangis. Hati Tuhan sedih. Ya. Kenapa kalau gitu Tuhan gak belokin saya? Tuhan gak ciptain kita kayak robot. Saudara. Ya, kita punya kehendak bebas yang kemana aja kita bisa mau. Haleluya. Makanya kita pasti bisa gampang banget ngomong gini. Kalau gitu ya udah jangan arahkan dia ke jalan yang nggak benar misalnya gitu ya. Belokin aja Tuhan. Gitu. Terkadang kita minta itu sama Tuhan, tapi saya lagi Tuhan berikan kita semua kebebasan. Ya, hari ini kita mau pakai baju warna apa, mau makan apa, mau makan jam berapa, tidur jam berapa, semua bebas. Kalau diatur kan biasanya kaku ya aja hidupnya. Nah itu. Jadi yang pertama, hal yang pertama kita sadari pagi hari ini bahwa Tuhan habiskan waktunya sama kita. Karena kita berharga dan karena Dia sangat mengasihi setiap kita. Kalau Tuhan selalu ada waktu buat setiap kita, kenapa kita gak punya waktu buat Tuhan? Ya. Tuhan selalu punya waktu, punya kesempatan. Makanya Dia maha hadir. Kemanapun Dia selalu ada. Kemanapun Tuhan pasti melihat dan menjawab. Setiap apapun yang kita doakan di hadapan Dia. Kita buka dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Ayatnya yang kedua. Sudah? Kita baca sama-sama ya, ini 2-3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Ayat yang ketiga.
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Haleluya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Di sini kita belajar lihat bahwa Tuhan katakan engkau mengetahui, ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk, kalau aku berdiri. Ini tandanya Tuhan itu perhatikan kita. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kita. Saya mau tanya, berapa kali duduk mulai dari tadi pagi sampai sekarang? Ada yang bisa hitung? Tadi duduk, ntar berdiri. Kalau masih diulangan ini sih masih bisa. Ya, tiba-tiba WL yang suruh berdiri, suruh duduk, ya duduk, ya masih bisa kehitung. Nah, setelah ini, dalam satu hari ini hitung berapa kali jumlah kau duduk. Amin. Apakah Tuhan kurang kerjaan? Bukan masalah kurang kerjaan. No. Saking sayangnya, saudara. Pernah punya handphone baru? Ya, dilihat-lihat. Ini apa yang nambah, apa yang kurang. Dilap-lap. Kenapa? Karena sayang. Ya, baru-baru kalau beli motor baru, wah itu mau setiap hari pengen rasanya dicuci. Betul saya. Men, kenapa mesti dicuci terus takut kotor? Kenapa takut kotor? Karena sayang. Ya, sayang, mau dipakai sayang rasanya. Haleluya. Karena sayang, ada rasa sayang itulah kita jadi pengen menjaganya. Ada rasa sayang itulah membuat kita jadi berhati-hati. Nah, Tuhan bukan karena dia kurang kerjaan. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Engkau mengetahui pikiranku karena dia sayang sama kita. Dia takut loh kalau kita duduk tiba-tiba kena saraf sini. Saraf kejepit. Tuhan pastikan kalau engkau duduk itu aman. Amin. Tuhan pastikan kalau kita duduk itu saudara bersih tempatnya. Empuk kursinya. Baik kita, ini kursi lumayan empuk saudara ya. Kurang empuk apa coba? Lebar lagi. Karena kita mau pastikan jemaat-jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Ini belum di sorga, udah enak gini. Ya asik. Apalagi di sorga nanti kursinya kayak gimana ya. Amin, nikmatnya aja di dunia ini. Sebegitunya Tuhan mengasihi setiap kita. Bahkan duduk berdiri pun Tuhan tahu. Bahkan sehelai rambut kita jatuh pun dia tahu. Kan gak mungkin kita hitung jumlah total rambut di kepala kita ya. Hari ini hitung ulang, besok hitung ulang, kayak hitung stok. Stok barang. Stok barang di sebelah tuh setiap hari dihitung. Ya, ganti shift hitung. Tapi Tuhan mengetahui segala sesuatu atas setiap kita. Karena dia sayang, sama-sama katakan karena Tuhan sayang sama saya. Karena Tuhan sayang sama kita. Coba lihat di ayatnya yang ke-4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Kalau gitu kita gak perlu doa Bapak Ibu Saudara. Amin. Gak perlu, Tuhan udah tahu semuanya. Ini kalau diplesetin gini enak juga ya kayaknya. Sesat juga kayaknya. Wah kalau gitu gak perlu doa pastor. Kenapa? Sebelum saya doa aja tuh udah tahu. Di sini ngartikan ayat ini jangan begitu. Ngartiin ayat ini jangan gitu saudara. Jadi kalau gitu saya gak perlu doa, saya gak perlu memuji Tuhan, saya gak perlu datang gereja. Ayat ini berbicara tentang sebuah ungkapan ekspresi. Contoh nih, kadang kita udah tahu suami maunya apa, istri maunya apa. Kalau dia mulai kedip matanya, agak rada-rada sangar, marah itu. Gak perlu dia ngoceh. Ya, dia udah tahu nih ngapain. Ya kan? Tinggal dia anggukin kepala sama alisnya agak turun dikit.
Gak tahu tuh. Ini sebuah ungkapan. Dia mau marah. Ya. Nah, ayat yang 4 ini, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Tuhan udah tahu. Kadang-kadang kita doa sama Tuhan, mulai nih. Wah Tuhan, saya mau kepengen baju misalnya, pengen apa gitu. Udah mulai nih mau duduk di hadapan Tuhan. Tuhan udah ngerti. Kenapa dia ngerti? Karena dia sayang. Karena dia mengasihi setiap kita. Sangat erat kasihnya buat setiap kita. Ya. Karena dia terus memperhatikan kita. Jadi dia tahu gelagat kita. Wah ini orang gelagat jatuh tempo nih. Ya, agak-agak risau kayaknya nih. Kita tahu dia. Mau doa apa saya udah tahu. Kamu minta berkat kan? Ya, mau jatuh tempo ini kayaknya. Bentar lagi nih bulan depan. Haleluya. Deg-degan bulan depan Tuhan bagaimana nih caranya sukses, amin. Nah ini saya mau umumkan ya pemain drum kita yang ini. Bulan depan akan pemberkatan di sini. Bapak Ibu Saudara, diundang gak nih? Diundang gak? Diundang ya? Enggak cukup? Cukup, tarik ke atas nanti. Bulan depan beliau ini udah mulai pemberkatan di sini. Haleluya, deg-degan nih. Udah tahu, Tuhan udah tahu dia. Kamu mau nikah. Tuhan pasti cukupkan, haleluya. Makanya sebegitu sayangnya Tuhan sama kita, kita mesti tahu diri. Jadi orang, jadi manusia mesti tahu diri. Ya. Udah Tuhan mengasihi setiap kita. Udah Tuhan tahu kapan kita duduk, kapan kita berdiri. Apalagi, yang ketiga lupa. Ayat yang ketiga, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuhan cek setiap langkah kaki kita. Tuhan pastikan kita melangkah di area yang nyaman, area yang aman. Sampai segini ya Tuhan ngasih siap kita. Kalau kita masih jahat sama Tuhan, kita gak mau melangkah datang ke rumah Tuhan, beribadah pada Tuhan. Ya, kita gak mau doa sama Tuhan, mentang-mentang Tuhan udah tahu apa yang dalam hati kita. Itu sebuah tindakan orang yang gak tahu terima kasih, yang gak tahu diri. Tindakan yang gak tahu diri, sebuah tindakan kejahatan. Udah dikasihi, udah diperhatikan, ya, udah difasilitasi sama Tuhan, tapi kita males, itulah namanya tindakan kejahatan. Bapak Saudara, misal minggu depan ya, semalam saya katakan sama anak Yud, saya akan bagikan baju putih semua di sini. Ya. Dan saya pengen minggu depan baju itu kembali persis sama. Bersih, putih. Saya kasih harganya Rp600.000. Merek apa itu semua pasti tahu. Ya. Saya kasih baju putih seharga 600.000. Saya mau ngetes, semuanya dapat dipercaya atau enggak? Ya. Haleluya. Tiba-tiba ada datang minggu depan Pak Andri sudah dicat sama dia di sini, sablon. Dia nggak mau yang polosan. Ya. Datang lagi Pak Adi di belakang, sini udah tempel semua ini udah. Logo lah, apalah. Yang anak muda sininya kotor semua, ujung sininya. Kadang kalau orang dikasih berkat, kalau kita nggak tahu diri, yang kira-kira yang ngasih bahagia, lompat-lompat, atau rasa sedih. Itu kan baju yang saya kasih. Ya. Saya mengasihi jemaat di tempat ini, makanya saya bagi satu-satu. Ini contoh ya. Minggu depan kalau nggak dapat ini contoh. Jadi tanya pula, Pastor katanya minggu depan mau bagi baju putih ya? Enggak. Ya doain aja ya, kalau ada saya bagi deh. Ya. Karena saya mengasihi jemaat di tempat ini, saya minta minggu depan kita baju putih semua. Tenang, Pastor saya nggak ada baju putih, saya kasih semua. Wah, karena saking mengasihi. Tiba-tiba minggu depan datang, Pak Andi sudah, aduh. Baju udah gak karu-karuan. Pak Adi di belakang ini tempelnya kurang Pak. Tempel lagi. Contoh ya. Tempel lagi. Saya lihat, saya rasanya yang ngasih pasti sedih. Saya kasih dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, tetapi yang dikasihi malah kayak gitu. Akhirnya apa? Dari harga baju yang 600.000 satu biji,
Karena engkau gak dapat dipercaya, gak dapat dikasihani, tapi malah ngelonjak. Dikasihani malah ngomong yang aneh-aneh. Mohon maaf, minggu depannya lagi saya kasih baju cepek 3. Tahu rasa loh. Sorry ya, maaf, bukan berarti baju cepek 3 itu murah. Maksudnya dari 600.000 ini tadi turun kan ke harga cepek 3 gitu loh. Ya, baju cepek 3 bagus kok, enak. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita udah dikasihani, kita udah diperhatikan sama Tuhan. Ngedumel kita di belakang sana. Udah diperhatikan siap kita. Ada aja yang kurang. Amin. Minta itu, kurang ini, kurang, semua kurang. Jadi orang dipercaya Tuhan dulu. Jadi orang yang dapat dipercaya dulu. Kalau tiba-tiba minggu depan bajunya putih bersih, pasti yang mau ngasih semangat. Orang ini bisa jaga barang. Gak sobek, bajunya masih bersih, bajunya masih putih. Gak kotor, wangi pula. Di sininya gak ada daki-daki gitu ya. Gak ada ketumpahan kecap lah, apalah segala macam. Gak ada pulau-pulau kecil. Pasti di hadapan Tuhan yang memberi, Tuhan pasti percaya. Tuhan percayakan hal yang lebih lagi atas setiap kita. Amin. Tapi gara-gara hal yang kecil saja kita udah ngomel. Seperti orang yang diberi talenta, 5 talenta, 5, 4, 3, 2, 1. Yang dikasih 1 talenta, ngamuk terus. Marah. Tuntut itu, tuntut ini, tuntut itu, tuntut ini. Orang kayak gini gak bisa terima kasih dan gak dapat dipercaya. Ketika kita jadi orang gak dapat dipercaya Tuhan, dari hal yang kecil, jangan mimpi minta yang besar terjadi. Sama sekali gak akan terjadi. Itu hanya hayalan dan angan-angan aja itu. Dari hal yang kecil, dapat dipercaya dulu. Kalau orang yang mengasihi kita, mempercayakan hal yang kecil atas setiap kita, kembangkan itu atas Tuhan. Misal minggu depan saya kasih baju di sini, ya warna putih. Minggu depannya tetap wangi, bersih, bersinar. Ting. Haleluya. Yang begini pasti dipercayakan lagi hal yang lain. Orang seperti ini yang dikasihi dan diperhatikan, yang dikasih makan sama Tuhan, yang dipelihara sama Tuhan, kita dapat dipercaya, pasti Tuhan akan percayakan hal yang besar. Sehingga waktu kita doa, Tuhan kayaknya ini cuma baju putih, kalau ada blazernya boleh nggak? Tuhan mau lakukan itu. Tuhan mau lakukan itu. Dikasih baju putih minggu ini, hitam, kotor, sobek. Yang ngerokok kena asap rokok lah, di sininya bolong. Puji Tuhan sini gak ada yang ngerokok ya. Ya, bekas apalah, pokoknya semua disalahin deh. Iya kemarin gak sengaja, tiba-tiba kemarin gak tahu nih, tiba-tiba ada aja putihnya di sini. Gak bisa jaga dengan baik. Tiba-tiba kita doa sama Tuhan, Tuhan minggu depan kayaknya baju putih saya ini kotor semua. Saya minta blazer dong Tuhan buat nutupin. Kira-kira dikasih gak? Hal yang kecil gak dapat dipercaya. Mohon maaf hal yang besar. Amin. Yang mengerti katakan yes. Kita tahu sekarang kita dikasih Tuhan dengan luar biasa. Pergunakan kesempatan ini jadi orang yang tahu terima kasih sama Tuhan. Jadilah orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan, tahu mengucap syukur sama Tuhan. Karena Dia sebegitu mengasihi kita. Sebegitu sayangnya buat setiap kita. Haleluya. Ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, kita minta sesuatu sama Tuhan gampang loh. Tuhan percaya. Amin. Saya percaya kita banyak request sama Tuhan. Pertanyaannya, kau dapat dipercaya gak orangnya? Dikasih berkat yang kecil, perkara yang kecil, dapat melakukan perkara yang besar atau tidak? Yang kecil aja ngomel minta ampun. Saya cuma dikasih 1 talenta, gak kayak dia 5. Amin. Nanti saya bahkan maksimal kalau saya dikasih 5 talenta. Kalau yang kecil gini, ya udahlah, ini protes, anak protes, itu protes, semua diprotes, yang kayak begini gak usah dipakai. Tuhan pasti ngomong gitu. Hal yang ada di Alkitab, ketika Tuhan minta mereka untuk berdoa, berjaga-jaga kamu dalam 1 jam saja berdoa. Apakah dapat mereka lakukan dengan sempurna? Malah tidur.
Tiba-tiba siapa yang berjalan di atas air? Petrus ya. Petrus minta apa? Tuhan, saya mau jalan di atas air. Wih, hebat kali itu orang. Disuruh doa yang kecil aja gak selesai. Tiba-tiba dia minta hal yang besar lagi. Biar dia sakti kelihatan bisa jalan di atas air. Haleluya. Jadi gak? Kagak jadi. Yang kecil aja dia gak dapat dipercaya. Sama-sama katakan yes. Mulai sadari sekarang, apa yang kau punya? Harus jadi orang dapat dipercaya. Apa yang kita punya hari-hari ini? Jangan kira hanya sepatu saya, wah sepatu saya murah pastor. Ya cepet 3 lagi sepatunya. Itu dia mau kotor, dia mau kena tanah, apapun. Semua pada lihat sepatunya nih. Bukan nyinggung sekarang. Ya, tapi ngungkit. Mentah-mentah mungkin sepatunya murah, bajunya murah, jadi dibiarin gitu aja. Ya, mau kotor-kotor lah. Ntar juga beli lagi. Orang murah ini. Tapi kalau sepatunya misalnya mahal, yang sampai 10 juta harganya satu, itu dikandangin tuh. Jadi pajangan koleksi dia di rumah. Jangan gitu jadi orang. Dari hal yang kecil saja dapat dipercaya. Tuhan pasti percayakan. Sepatunya yang mohon maaf cepet 3 aja, dipelihara, dicuci dengan baik. Maka Tuhan gak ragu kalau kita ngasih sepatu harganya 10 juta satu. Yang biasanya dia pelihara kok. Dia gak mulutnya kayak bebek. Ya, katakan mulut saya bukan mulut bebek. Dapat berkat, dapat gaji, misalnya nggak sampai 2 digit dan nggak sampai melebihi angka 5. Biasa aja doanya. Ya cuma dapat gaji ya 100.000. Ya kan? Nggak bersyukur di situ. Saya cuma dapat 100.000 misalnya. Berbeda sama orang yang kedua, dapat uang 100.000 tapi itu ia doain, dia puasain sama Tuhan. Tuhan makasih banyak Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan buat 1 lembar uang warna merah ini yang Tuhan kasih. Dia puasain, dia ngucap syukur sama Tuhan. Dia sampai habiskan waktu dia ngucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih. Uang 100.000 aja dia doain sebegitu rupa. Dia puasain itu dapat berkat daripada Tuhan. Dapat berkat Tuhan pernah puasa gak? Ya. Yang gak pernah katakan gak pernah. Jujur aja. Amin. Kalau dapat berkat, waduh. Dikit ini Tuhan. Bayar ini, bayar itu, bayar ini, dikit. Gimana saya mau puasain, boro-boro puasain ngabisin waktu, orang segini doang. Yang gak pernah katakan gak pernah. Yang mau katakan mau. Ya kan? Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah. Tuhan pendapatan saya kecil sekali. Tuhan buat bayar ini gak cukup, bayar ini gak cukup, bayar ini gak cukup. Boro-boro mau dengar kabar Pastor Abraham suruh doain, suruh puasain, segini-gini doang, ngerepotin. Ntar deh tunggu udah tebalin dikit. Ya, misal gaji sebulan 3 digit. Wih, baru Tuhan saya doanya kenceng. Saya percaya kalau ada hal yang satu yang kecil aja tadi, mohon maaf yang 100.000 itu aja, kita bersyukurnya sama Tuhan sebegitu rupa. Tuhan gak ragu kasih 3 digit atas hidupmu, katakan amin. Kenceng banget aminnya, kedengeran sampai sini. 3 digit. Ya kan? Kalau 5 digit, kenceng banget. Bisa bangkit berdiri mungkin. Ya. Hal yang kecil itu, kita mengucap syukur sama Tuhan. Tandanya kita adalah orang yang tahu diri di hadapan Dia. Dia orang yang tahu diri karena kita dikasih sedemikian rupa oleh Tuhan. Mulai hari ini seberapa pun Tuhan kasih sama engkau, jangan dimakan dulu, puasa dulu, doain dulu. Jangan kalap ya, lihat berkat. Amin. Jangan stres. Percuma saya terima bulan ini juga Pastor. Ntar juga 5 menit juga habis. Ya, transfer berbayar ini, transfer berbayar itu, transfer berbayar ini. Sekarang saya doanya bukan doa ucapan syukur. Tuhan kurang. Aku percaya Tuhan pasti buka tingkap-tingkap pintu berkat dari utara, selatan, timur, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang.
Aku percaya Tuhan, Tuhan pasti buka. Tuhan bilang, diucap syukur aja belum ini barang. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal, bahkan dalam hal kekurangan juga. Mengucap syukur sama Tuhan dan mengerti katakan yes. Pagi hari ini semua kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dia sangat mengasihi dan super mengasihi setiap kita. Bahkan dia habiskan waktu kita. Waktunya hanya buat setiap kita, katakan amin. Sampai di sini jelas. Mari semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Sebab kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Jaga setiap kami dan kasih di hatiku dengan hadir-Mu. Katakan ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengasihi
tahu Tuhan Kau baik buat setiap kami. Engkau sangat baik buat setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajari kami untuk mengerti setiap kasih-Mu yang besar atas kami. Ajari setiap kami Tuhan Yesus untuk menyadari bahwa Tuhan sangat begitu dalam mengasihi, mencintai setiap kami Tuhan. Ajari kami untuk menghargai apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan. Ajari kami untuk mengerti hatinya Tuhan mengasihi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati firman saat ini bertumbuh, berbuah dan berakar atas setiap kami dengan baik Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Abraham untuk firman-Nya yang menguatkan setiap kita. Kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu jadi pelaku firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan kedua di amplop putih. Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan amplop? Sudah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami tahu setiap detik Tuhan memperhatikan kami. Karena Tuhan Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami gak perlu khawatir akan apapun. Kami mengucap syukur dengan semua yang Tuhan berikan. Karena masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Kami memberi Tuhan untuk pembangunan. Persembahan pembangunan untuk di gereja di tempat ini. Kami percaya Bapa setiap persembahan yang kami berikan. Kami mau memberkati pelayanan di tempat ini. Kau pakai untuk kemuliaan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan saksikan news berikut ini. Selamat datang di Ivelsi Tangerang. Selamat datang kembali dan beribadah di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam komunitas grup WhatsApp. Silakan scan barcode berikut untuk mendapatkan informasi dalam pelayanan. Keluar dalam nama Yesus, terus mengalir. Dan ada seperti roh spirit asing. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Terus karaba kata karaba, huraba kata karaba, sikata karaba. Keluar, 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 keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibadah Raya Minggu 22 September 2024 dari sesi 1 sampai 3 akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra. Mari ajak keluarga dan rekan Bapak Ibu untuk beribadah. Mujizat besar-besaran terjadi di tempat ini. Mari esok hari hadir secara onsite untuk mengikuti Morning Blessing yang akan dilayani oleh Pastor Dedi Zega pada 16 September 2024 pukul 5 pagi besok. Mari diberkati dan dikuatkan di pagi hari dengan firman Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan. Healing Worship Night pada 18 September 2024 diliburkan dan diadakan kembali pada Rabu 25 September 2024. Anak muda, ikuti ibadah youth yang akan kita adakan setiap Sabtu pukul 5 sore di tempat ini. Pastikan kamu ikut ya, kita beribadah bersama-sama. Sekolah minggu dimulai pukul 10 pagi. Mari bawa anak Anda untuk mengenal Tuhan lebih dini. Hai teman-teman, namaku Daud. Hai teman-teman, namaku Daud. Kok nggak ada yang nyaut sih? Kali lagi ya. Hai teman-teman. Halo, namaku Daud. Teman-teman, Daud undang teman-teman untuk ikut acara sekolah minggu di Ivelsi Tangerang ya.
sama-sama memuji Tuhan, dengarkan cerita firman Tuhan, kemudian kita bisa nyanyi bareng-bareng. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum berpisah saya mau berpantun. Pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Ada pengumuman tambahan? Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu pagi hari di hadapan Tuhan. Terimalah seluruh berkat, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengalir berlimpah-limpah dalam setiap kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, ada penyertaan Tuhan turun atas setiap kehidupanmu. Serta pagi hari ini, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan pasti buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah seluruh berkat ini dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari